kembali di Rabutu Video. Kali ini kita akan melakukan perjalanan dari kota Tapatuan menuju kota Fajar. Nah kawan-kawan sekalian, kita saat ini masih berada di kota Tapatuan, yaitu di Masjid Agung Kota Tapatuan. Nah, Tapatuan itu sendiri merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Selatan. Jadi seperti inilah suasana di pusat kota Tapatuan. Jadi kota ini dikelilingi oleh pegunungan, yaitu pegunungan Bukit Barisan. Jadi sekali lagi, pegunungan Bukit Barisan itu memanjang dari ujung Pulau Sumatera di bagian Lampung sampai ujung Sumatera di ujung Aceh. Jadi seperti inilah suasana di kota Tapatuan. Nah, di persimpangan ini kalau kita belok ke kanan itu menuju ke pasar atau ke wilayah pertokoan kota Tapatuan. Nah, sedangkan kita lurus saja menuju ke kota Fajar. Nah, kota Fajar itu sendiri merupakan masih bagian dari Kabupaten Aceh Selatan, yaitu Kecamatan Klut Utara. Nah, kita lanjutkan perjalanannya sambil kita menikmati suasana kota Tapatuan. Tapi ini bukan lagi pusat kota, jadi ini kita sudah memasuki wilayah pinggiran kota Tapatuan. Nah, Tapatuan itu sendiri tidak terlalu besar kotanya karena diapit oleh pegunungan dan sangat dekat dengan laut. Jadi wilayahnya tidak terlalu luas, makanya kotanya juga tidak terlalu besar. Oke, kita naik perjalanannya. Ini masih di pinggiran kota, di Tapatuannya. Jadi bisa kita lihat di depan sana kita dapat menikmati pemandangan pegunungan yang hijau dan tinggi. Nah, untuk cuacanya hari ini tidak terlalu cerah, jadi agak mendung karena bisa saja nanti akan turun hujan. Oke, kita naik saja. Nah, di sini kita masih dapat menikmati pemandangan pegunungan. Nah, di sini juga lumayan ramai untuk pemukiman, pertokoan, dan serta perkantoran. Ya, jadi kita lanjut aja, kita cepat aja. Oke, kita semakin dekat dengan pegunungan. Sepertinya sebentar lagi kita akan melakukan pendakian. Jadi seperti yang kita sebutkan tadi, jadi kota Tapatuan itu sangat dekat dengan pegunungan, malah diapit oleh pegunungan. Nah, kita lihat perjalanannya ini sudah mulai mendaki. Nah, sebagai informasi, sebelah kanan kita itu merupakan lautan. Jadi kita dapat menikmati panorama laut dari ketinggian. Jadi karena memang kita di jalan ini seperti di tebing dan di sisi kanannya itu langsung lautan. Jadi kita dapat menikmati pemandangan laut dari jalan dari ketinggian. Oke, kita mendaki. Jadi dapat kawan-kawan perhatikan itu sebelah kanan merupakan lautan. Dan lautan ini merupakan Samudra Hindia ya, jadi bukan laut sempit, tapi memang lautan luas atau Samudra Hindia. Oke, kita sudah berada di pendakian atau di pegunungan.
Jadi sekali lagi kita masih bisa menikmati pemandangan laut di sebelah kanan. Jadi pemandangannya cukup indah karena di sisi kiri kita dapat menikmati pegunungan, di sisi kanan kita dapat menikmati lautan. Oke, kita ketemu jalan lurus, kita cepat aja. Oke, di depan kita dihadapkan dengan pemandangan gunung yang cukup tinggi. Jadi seperti yang kita sebutkan tadi, mungkin sebentar lagi kita juga akan mendaki. Nah, kita ini sudah mulai mendaki pelan-pelan, dan pepohonannya juga cukup banyak, cukup rindang, jadi sehingga pemandangan kita cukup meneduhkan. Oke, jalannya udah mulai berliku-liku karena memang di daerah pegunungan. Jalannya cukup bagus, cuma agak lumayan sempit. Ya, seperti kita ketahui di mana kalau jalan di pegunungan itu biasanya relatif sempit karena lahan untuk jalannya tidak terlalu luas. Oke, kita cepat. Jalannya berliku-liku, jadi kita harus ekstra hati-hati karena mendaki dan jalannya tidak terlalu luas. Oke, kita masih mendaki. Jadi sebelah kanan kita itu di balik pepohonan itu merupakan lautan atau tebing, yang di baliknya kita dapat menikmati pemandangan lautan. Oke, kita lanjut. Baik, sepertinya kita udah mulai menurun pendakian yang kita daki tadi. Nah, dari ketinggian kita dapat menikmati pemandangan pegunungan yang tinggi. Nah, ini di titik ini kita perjalanan kita ini dihadapkan pada tebing batu. Jadi menurut informasi, sebelah kanan kita itu jalannya tidak langsung menempel ke tanah. Maksudnya di sebelah kanan kita itu ibarat jembatan. Jadi satu sisi di sebelah kiri itu memang langsung ke tanah, tapi di sebelah kanan ibaratnya jalannya seperti jembatan. Jadi di bawah jalan di sisi kanan kita itu jalannya itu ada tiangnya, jadi ibarat jembatan. Itu menurut informasi yang kami terima di tapak 2. Oke, kita menurun. Nah, di titik ini jalannya lumayan luas, lebar, karena sekali lagi jalannya dibuat seperti jembatan. Jadi jalannya sudah direkayasa. Oke, kita udah sampai di jalanan datar lurus. Oke, lanjutkan. Nah, kita udah dihadapkan pada pendakian lagi, atau kita sudah bertemu dengan jalanan yang mendaki. Jadi di wilayah Tapaduan ini sekali lagi banyak pegunungan, dan kalau kita mau ke Kota Fajar itu setelah kita meninggalkan Kota Tapaduan kita langsung menemui jalan yang mendaki. Walaupun nanti di daerah Kota Fajar jalannya kebanyakan datar atau tidak ada lagi pegunungan. Oke, kita masih mendaki. Seperti kita lihat, jadi di daerah ini ataupun di pegunungan ini cukup banyak, atau kita
disambut oleh pepohonan yang cukup rindang. Jadi pemandangan perjalanan kita itu lebih nyaman, lebih teduh dan sangat menyenangkan. Oke, kita terus mendaki. Oke, jalanannya cukup baik, cuma sekali lagi agak sempit. Jadi perjalanan dari Dapatuan menuju Kota Fajar itu tidak terlalu jauh ya kawan-kawan, paling sekitar hampir sejam lah, tapi nggak nyampe 1 jam. Oke, kita bertemu dengan tikungan patah. Ini sampai dipasang barrier di sisi jurang. Jadi pengaman bagi katakanlah ada kendaraan yang kecelakaan, jadi tidak langsung terjun ke jurang. Oke, kita lanjut mendaki. Nah, kita ini udah di puncaknya, di puncak pegunungan. Mungkin sebentar lagi kita akan menurun lagi. Jadi dari tadi kita mungkin kalau nggak salah sudah 3 kali pendakian, padahal perjalanannya tidak terlalu jauh. Nah, kita udah sampai ke puncaknya, jadi kita menurun, kita dapat menikmati pegunungan yang cukup indah dan langsung berhadapan dengan laut. Oke, kita menurun. Jadi pepohonannya cukup membuat perjalanan kita itu lebih sejuk dan menyenangkan. Oke, kita menurun. Kita dapat menikmati pemandangan lautan di sisi kanan. Ini lautan luas ya kawan-kawan. Oke, jalannya cukup mulus ya kawan-kawan, cuma agak sempit. Kita turun. Di sisi kanan kita masih dapat menikmati pemandangan lautan, cuma agak terhalang dengan pepohonan. Oke, tikungan patah. Oke, kita masih menurun. Jadi pegunungan yang sedang kita lewati ini lumayan tinggi, dan seperti yang kita sebutkan di awal, di sisi kanan itu jurang dan langsung lautan. Nah, ini dapat kita perhatikan. Di sebelah kanan nampak pemandangan lautan. Nah, di depan kita nampak pemandangan lautan yang sangat luas dan merupakan Samudra Hindia. Nah, di pinggir jalan itu terdapat pondok yang dapat kita singgahi untuk menikmati lautan dari ketinggian. Oke, kita lanjutkan aja tanpa kita singgah. Jadi kita suasana ini masih menurun, masih turunan, dan tidak lama lagi kita akan mendapati jalan yang mendatar.
Nah, sepertinya kita sebentar lagi juga akan mendaki lagi nih kawan-kawan. Ya, karena di depan udah nampak lagi pegunungan. Nah, kita sudah ketemu tanjakan lagi. Jadi kalau kita perhatikan dari tadi kita sudah, kalau nggak salah udah 4 kali kita mendapati jalanan mendaki, karena di Kota Terpadu sendiri sekali lagi dikelilingi oleh pegunungan. Kita udah menurun. Rupanya pendakian kita kali ini tidak terlalu jauh. Oke, kita menurun. Nah, pemandangan di jalan ini cukup bagus ya kawan-kawan, karena sekali lagi kita dapat menikmati panorama laut di sisi kanan perjalanan kita kali ini. Oke, kita lanjutkan perjalanannya. Pepohonannya cukup membuat perjalanan kita menyenangkan ya kawan-kawan sekalian. Oke, kita masih di pegunungan, masih di area pegunungan. Jadi bagi kawan-kawan yang melintasi jalan di kawasan ini boleh singgah baik di kios ataupun di pondok-pondok di pinggir jalan untuk menikmati panorama laut dari ketinggian. Nah, kita sudah ketemu jalan datar. Jadi mulai dari saat ini sampai ke Kota Fajar kita tidak lagi mendapati jalan yang mendaki. Jadi artinya kita sampai ke Kota Fajar terus melewati jalan yang rata. Oke, jalanannya cukup lurus ya, karena memang bukan lagi daerah pegunungan. Jalannya lumayan bagus. Nah, kita udah sampai ke area pemukiman di Kecamatan Pasiraja. Jadi nama kecamatannya Kecamatan Pasiraja. Oke, kita lanjut. Jalanan lurus. Jadi bagi para pengendara, jadi sebenarnya jalan lurus itu sama bahayanya dengan jalan di daerah pegunungan, karena jalanan lurus membuat kita hilang konsentrasi. Nah, kita udah sampai di daerah yang menjual jajanan atau
apa ya, jadi menurut yang kami perhatikan, jajanan ini berupa seperti kerupuk atau makanan lainnya yang merupakan hasil dari olahan ubi. Jadi bisa jadi kerupuk, steak dan lainnya. Jadi ini merupakan olahan dari ubi kayu. Jadi sepertinya di daerah yang tadi merupakan daerah penghasil ubi ya, jadi banyak diolah menjadi aneka makanan. Oke, kita lanjut perjalanannya. Jadi by the way kita masih di Kecamatan Pasiraja. Nah, setelah Pasiraja baru kita masuk ke kawasan Klut Utara, yaitu Kota Fajar. Jadi sebenarnya perjalanan kita itu tidak lama lagi, karena sudah hampir sampai. Oh ya, seperti yang kita lihat tadi, jadi bagi pengendara yang melewati di kawasan ini harap hati-hati ya. Jadi beberapa kesempatan kami lihat tadi banyak hewan ternak yang berlalu lalang di jalan. Jadi bagi yang tidak berkonsentrasi, ditakuti akan terjadi kecelakaan, karena ya mungkin masyarakat di sini hewan ternaknya tidak atau kurang diperhatikan, jadi langsung berkeliaran di jalan. Oke, kita lanjut jalanan lurus. Jalanannya tidak terlalu ramai ya kawan-kawan. Kendaraan yang melintas tidak terlalu banyak, paling 1-2 yang lewat. Jadi perjalanan kita lancar, aman dan lancar. Oke, kita sudah bertemu dengan keramaian lagi atau pemukiman. Ini sepertinya sudah memasuki Kecamatan Klut Utara. Jadi sebentar lagi kita akan memasuki wilayah Kota Fajar. Jadi sekali lagi, Kota Fajar itu ibu kota atau berada di Kecamatan Klut Utara. Jadi menurut informasi yang kami terima, selain Klut Utara itu ada Kecamatan Klut Selatan. Kita sudah sampai di Kota Fajarnya. Jadi Kota Fajar itu pusat kotanya bukan di jalan lintas ya, tetapi masuk ke dalam. Jadi bukan di jalan nasional, tapi letaknya di maksudnya masuk ke dalam ke arah kiri. Nah, kita udah sampai di persimpangan. Jadi dari simpang ini kita belok kiri. Jadi ini sebenarnya udah masuk ke Kota Fajar. Cuma pusat kotanya itu berada di dalam atau bukan di jalan lintas, melainkan masuk ke dalam. Oke. Ini pemandangan atau suasana di Kota Fajar. Jadi dapat kita perhatikan banyak toko atau pertokoan yang merupakan pusat ekonomi masyarakat Kota Fajar. Oke, perjalanan kita kali ini akan berakhir. Jadi mungkin kawan-kawan dapat komen di bawah setelah ini kita lanjut ke mana lagi ya. Oke, cukup sekian perjalanan kita kali ini.
Nanti kita lanjutkan di video atau perjalanan berikutnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.